Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will introduce myself. My name is Rizal Mahendra Adiguna. I'm here to interview the interpreter. Mungkin yang pertama bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Andika Dwi Prestio. Di sini saya sebagai yang diwawancari oleh Rizal Mahendra. Sebelumnya saya ingin bertanya, bahasa apa saja yang Anda pernah terjemahkan? Ada dua bahasa yang pernah saya terjemahkan, yakni bahasa Jawa dan bahasa Arab. Sudah berapa lama Anda menjadi penerjemah atau interpreter? Mungkin sekitar 1 tahun ya, untuk saya menggelut dalam bidang tersebut. Mungkin pengalaman apa yang sudah pernah Anda alami sebelumnya? Ya, banyak sekali pengalaman yang saya alami ya setelah saya menggelut di bidang entrepreneur ini. Komunikasi saya lebih baik, sering bertemu dengan banyak orang, dengan banyak positifnya. Mungkin berikutnya adalah apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang penerjemah. Seorang penerjemah itu sebenarnya banyak yang boleh dilakukan, cuman ada beberapa hal yang memang tidak boleh dilakukan oleh seorang entrepreneur, seperti misalnya salah penyampaian arti dan sebagainya. Apakah Anda memiliki sertifikasi sebagai seorang penerjemah? Untuk saat ini saya belum memiliki sertifikasi karena saya belum ke arah profesional, jadi belum memiliki. Mungkin bagaimana dari Anda mengatasi istilah yang sulit diterjemahkan? Oke, istilah yang sudah diterjemahkan ya. Mungkin kalau saya ini menggunakan bahasa yang memang bisa dipahami oleh yang saya sampaikan itu. Seperti misalnya kayak orang ini ngomong ke saya tapi dengan bahasanya. Nah, saya ini menyampaikan dengan bahasa kita. Biar yang saya sampaikan itu paham gitu. Sejauh mana Anda terbiasa dengan topik atau permasalahan dalam situasi Anda sebagai penerjemah? Katakanlah memang sudah mencapai tahap-tahap di bidang tertentu, atau memang hanya di kehidupan sehari-hari? Ya, mungkin untuk saat ini masih di kehidupan sehari-hari ya. Namun ada waktunya arahnya tuh ke kepentingan, suatu kepentingan gitu. Mungkin untuk berikutnya, bagaimana Anda menjaga kejelasan informasi agar informasi tersebut dapat diterima oleh orang yang membutuhkan Anda? Ya, terkait itu saya harus memahami betul apa istilahnya itu, kayak penjelasan dia. Jadi agar tidak salah informasi gitu, jadi saya benar-benar harus memahami betul apa yang disampaikan agar yang saya sampaikan nantinya benar-benar informasi yang valid itu dapat diterima. Mungkin bagaimana Anda memastikan pesan yang Anda sampaikan tetap netral? Tetap netral ya, mungkin hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi saya benar-benar harus memahami betul apakah ini menuju arah yang tidak netral atau enggak. Jadi
saya tetap harus memahami betul agar yang saya sampaikan nanti benar-benar netral gitu, tidak keliru. tidak keliru. Bagaimana? Oh iya, sebelumnya apakah Anda pernah mengalami suatu kesalahpahaman ketika sebagai penerjemah? Ya untuk saat ini sebenarnya belum, dan mungkin jangan ya karena itu apa ya, ya jangan dulu. Malah terjadi nantinya kekeliruan Kekeliruan, ya, iya. informasi. Eh, ketika Anda sebagai penerjemah, apakah Anda pernah merasa di bawah tekanan atau stres gitu karena mungkin konteks dari terjemahannya yang memang sulit untuk disampaikan? Sebenarnya terkait itu saya sudah pernah mengalami ya. Jadi memang ketika waktu itu memang jangan untuk langsung memberi informasi gitu loh. Jadi harus benar-benar dipahami dulu agar tidak salah informasi itu. Nah, itu solusi dari Anda. Yes. Mungkin berikutnya, apakah Anda pernah, mungkin itu pertanyaan sebelumnya adalah ketika Anda mengalami stres atau hal yang lainnya lah semacam stres, tapi sebelumnya Anda pernah nggak sampai yang katakanlah kok dari si penyampai ini sudah menyampaikan hal yang ibaratnya di luar kemampuan Anda? Ya untuk saat ini karena saya ini arahnya belum ke profesional ya. Jadi untuk saat ini hal-hal tersebut belum saya alami gitu. Masih lingkup Masih sehari-hari lingkup lah. sehari-hari ya. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda memastikan bahwa orang yang membutuhkan Anda sebagai penerjemah itu mengerti apa yang Anda sampaikan? Dalam tanda kutip, orang yang berkata sesuatu itu kan pasti tetap Anda terjemahkan kan. Nah, tapi kalau misalnya orang yang membutuhkan Anda tetap masih tidak paham apa yang Anda maksud, apakah Anda sendiri punya solusi yang lain? Ya solusinya mungkin menyampaikan secara pelan-pelan dan tidak terburu-buru gitu. Jadi memang konsep penerjemah itu ya jangan terburu-buru ya, agar si pendengar ini tidak salah paham gitu. Kuncinya ya tetap jangan sampai salah informasi. Salah informasi ya. Berarti kalau lingkup sehari-hari Anda belum pernah sampai ke tahap yang serius, katakanlah seperti di rumah sakit atau semacamnya, belum ya? Itu belum. Mungkin masih kehidupan sehari-hari, katakanlah di dunia kerja maupun dunia pendidikan lah. Mungkin dari saya yang terakhir, apakah Anda selama ini sebagai penerjemah merasa nyaman atas tugas, katakanlah tugas yang diberikan oleh rekan-rekan atau orang-orang yang membutuhkan Anda sebagai penerjemah? Ya selama ini ya, saya sangat senang sebenarnya dengan hal tersebut, kayak hobi saya gitu. Jadi yang hobi saya yang mendapatkan hasil gitu. Jadi sangat
senang dengan Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan terkait interpreter cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Saya Rizal. saya Andika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.